jadi mungkin tinggal suara saya yang terdengar. Kalau kalau video kan biasanya freeze ya kalau kita lagi di screen. Nah, dari judul saya mau perlahan-lahan karena mungkin nanti ini akan berlanjut dalam banyak episode. Kan Ramadannya sudah lewat, sekarang kita sudah di Syawal. Kita tetap harus punya semangat belajar gitu karena kan belajar itu kewajiban. Dan sekarang saya lebih ke hal-hal yang ya mungkin insya Allah bisa menjadi panduan-panduan yang bersifat lebih teknis. Kalau kemarin kan kadang kita berceritanya terlalu umum gitu ya, dan kemudian mengenal manusia, tapi pagarnya kan luas gitu, sehingga mungkin beberapa teman mungkin kalau memberikan koreksi, wah Pak Pato itu ngayayai cek kurang Sundana itu namanya kesana kemari gitu, nggak fokus gitu. Ya meskipun saya sering menegaskan itu nanti, tapi terakhirnya bisa disimpulkan loh. Ya saya juga menyadari mungkin yang bisa menyimpulkan sebenarnya ya yang bicara sendiri ya, yang dengerin jadinya agak bingung. Maka saya memutuskan per dua Syawal sambil menemani barangkali ada yang sudah mulai menjalankan ibadah saum Syawal. Ya kan hitung-hitung ngabuburit, mungkin waktunya juga bisa lebih panjang, ini ba'da asar sampai kepada maghrib gitu. Atau ya nantilah, kan ini kita agak fleksibel juga, karena tadi sebetulnya kita udah mulai jam 2, nggak taunya harus mewakili gugus tugas untuk on air gitu di radio, dan ternyata yang mau wawancara orang peradaban. Saya nggak tahu loh, katanya nanti yang mau wawancara namanya Kang Indrio. Ih, ternyata Kang Morgan. Namanya ternyata emang Indrio ya. Baik, jadi judulnya agak berat ya, jadi ini sudah di pointers oleh admin nih. Judulnya adalah Neuroscience, Spiritualitas, dan Religiositas. Ini saya harus mengucapkan kredit terlebih dahulu. Terima kasih untuk presentasi yang bagus ini. Karena sebenarnya ini yang buat saya memberikan konten, sebagian konten, mungkin 50% atau 40% konten. Tetapi yang membuat, menjahit, dan kemudian menambahkan dengan begitu banyak referensi, termasuk menggabungkan dengan PPT dari berbagai dosen yang lain. Ini sebenarnya adalah ibu kita, ibu yang baru saja melahirkan, Ibu Andita Nurul. Ibu Andita Nurul, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog profesional yang juga adalah alumni dari Fakultas Psikologi Unpad yang saat ini mengajar di Fakultas Psikologi Unisba, yang kebetulan satu tim dengan saya untuk mata kuliah neurofisiologi. Dan ini adalah sebetulnya PPT kita untuk mahasiswa, yang saya yakin mahasiswa pasti bingung deh bacanya, karena memang PPT ini sebetulnya sebagai panduan gitu. Nanti penjelasan lisannya sebenarnya yang lebih harus dielaborasi. Sayangnya karena memang sudah bukan sayang lah, alhamdulillah memang kondisinya demikian. Kemarin masuk pada masa pandemi Covid, sehingga kan memang tatap muka di ruang kelas menjadi berkurang, dan di fase-fase awal itu belum banyak mahasiswa belum terbiasa, termasuk dosen ya, untuk melakukan satu proses e-learning. Jadi Zoom, Google Meet, terus yang disediakan oleh Microsoft, dan banyak lagi belum teroptimasi sebenarnya. Padahal sistem Unisba sendiri, sebagaimana perguruan tinggi lain, udah menyiapkan loh sebetulnya untuk perkuliahan berbasis e-learning. Baik, saya ingin bahas dulu neuroscience itu apa, karena mohon izin, mungkin tidak semua punya latar belakang yang sama, kan ada yang mungkin biologi nyambung gitu ya, tapi mungkin ada yang sosial, atau mungkin ada yang matematika, apa sih neuroscience itu, atau mungkin dari teman-teman Pak Admin yang berasal dari UIN misalnya, wah itu apa ya gitu, dari asal kata apa itu. Nah, neuroscience itu adalah, sains kan ilmu ya, telaah begitu. Neuro itu saraf. Jadi ya segala sesuatu yang berkaitan dengan penelaahan sistem saraf dan fungsi-fungsinya, itu neuroscience. Ya fungsinya itu bisa konstruktif, bisa patologis yang konotasinya adalah kerusakan atau dekonstruktif, bisa. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu hubungan antara makhluk, antara manusia dengan zat yang menciptakan beserta nilai-nilai yang tercipta di proses interaksinya. Jadi ya namanya kita mengagumi alam, spiritualitas. Kita merasakan keheningan di dalam berkontemplasi, spiritualitas. Pada saat kita melakukan puasa, saum kemarin ya, tazkiyatun nafs, ya itu juga spiritualitas. Seperti sekarang mungkin saya berbicara dengan teman-teman semua, ya part of spirituality juga. Karena kan ada niat misalnya untuk bersama-sama syiar, untuk bersama-sama membangun sebuah konsep tentang mengenal kebesaran zat yang menciptakan kita, itu kan spiritualitas. Nah, religiositas itu biasanya lebih membumi di dalam batasan-batasan
praktik-praktik agama. Jadi religius itu kajian-kajian yang tentu saja punya pagar gitu ya, punya kanal-kanal di mana dalam hal ini secara yang namanya juga religi from religion. Jadi ada batasan-batasan agama meskipun religiusitas itu values. Nah, values itu sebenarnya tanpa sekat ya. Jadi intinya adalah nilai-nilai yang bisa dielaborasi, yang bisa didapatkan, bisa diekstraksi dari hubungan antara manusia dengan Tuhan atau zat yang menciptakan. Nah, itu. Next slide. Saya nggak bisa nge-next nih. Tulungin. Ini yang itu. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Ini soalnya PDF juga, jadi Pak Admin juga bingung kalau biasa kan PPT ini PDF. Nah, ini ada 2 jurnal ya. Saya tidak akan bahas terlalu ke dalam ya, karena dalam itu terlalu banyak istilah-istilah yang jangankan yang tidak berlatar belakang psikologi, mahasiswa psikologi pun kadang mengeluh gitu ke saya. Duh, Pak, katanya itu kita ngapalin istilahnya aja udah bingung, apalagi berusaha mengerti bagaimana mekanisme yang terjadi di dalamnya. Nah, maka ini sebetulnya hanya highlight aja. Jadi ini ada 2 jurnal gitu di mana judulnya tuh menarik gitu kira-kira gitu ya. Hypothesis on the neurobiological mechanism allowing the emergence of imagination. Nah, ini kenapa? Karena Ibu Anin ini rupanya terinspirasi dengan beberapa kali pembicaraan WA dengan saya ataupun juga diskusi di dalam grup Rumah Peradaban. Kita kan selalu menyampaikan gitu ya, meskipun ini hipotesa gitu, bahwa manusia itu sebenarnya mungkin punya kelebihan di dalam hal mampu membangun imajinasi. Kenapa saya bilang mungkin? Ya pastikan aja dong Pak, manusia bisa berimajinasi. Ya, saya mengatakan mungkin karena sepengetahuan saya manusia memang bisa berimajinasi, tetapi saya juga nggak tahu bahwa apakah makhluk lain tidak bisa apa bisa. Karena kan saya belum pernah melakukan komparasi studi misalnya, apakah kera itu juga punya rencana, punya yang namanya gagasan dalam bentuk imajinasi, punya berbagai skenario. Nah, kalau kita ini kan punya banyak skenario ya, misalkan kita saat ini sedang misalkan menghadapi kondisi pandemi, ada wabah. Saat ini kita menjalani gitu ya PSBB, isolasi di rumah dan sebagainya. Tapi kan pemikiran kita tuh udah jauh berkelana. Jadi kita sudah mulai mereka gitu. Ini kira-kira selesainya berapa ya 1 bulan ke depan? Apa yang harus saya kerjakan dalam 1 bulan ke depan? Bisnis saya yang selama ini mungkin saya jalani sekarang ada perubahan karena mungkin orang sekarang lebih condong untuk tidak melakukan interaksi antar personal kan gitu ya. Jadi kalau rumah makan tuh artinya mungkin akan jauh lebih survive apabila dia memang memikirkan take away, drive thru ataupun pengiriman lewat kemitraan dengan misalkan ojek online dan sebagainya, angkutan online dan sebagainya. Nah ini kan kalau menurut saya proses adaptasi gitu yang dan ini bisa terjadi karena orang itu juga bisa membayangkan gitu apa sih yang sebetulnya akan terjadi. Coba kalau kita tidak punya kemampuan atau kapasitas untuk melakukan kapabilitas untuk melakukan proses imajinasi, bisa terbayangkan. Jadi sebenarnya kita juga sedang menjalani hari ini bingung dan untuk besok mau ngapain tambah bingung, untuk masa depan ya jelas udah super bingung gitu kan. Karena kita nggak punya gambaran kayak blank aja gitu dan hari ini kita pikirkan hari ini gitu. Hari ya carpe diem tuh ya. Jadi artinya ya nikmati aja hari ini. Besok ya nikmati besok gitu. Tapi untuk bisa menikmati besok pada hakikatnya kan kita perlu rencana, kita perlu kapital, perlu modal. Modal itu uang apa bukan? Modal sosial, modal intelektual, modal kemudian kemampuan untuk mewujudkan yang namanya imajinasi tadi ke ranah-ranah yang bersifat faktual. Itu kan perlu modal. Ya kalau besok ingin lebih baik dari hari ini, pasti kita harus mengimajinasikannya terlebih dahulu, memproyeksikannya di dalam kehidupan kenyataan, dan pada akhirnya mengkonstruksi supaya betul-betul menjadi bagian dari realita atau fakta. Kan gitu, karena kayak kita mau arsitek aja yang paling jago-jago gitu ya, misal Mas Yori Antar, atau siapalah yang suka pameran-pameran di kelas dunia begitu. Itu kan kekuatan imajinasi gitu. Jadi kan membayangkan, lihat tanahnya, oh di tepian tebing, sebelah belakangnya pohon pinus, bawahnya ada lembah sungai yang mengalir. Kan mulai gitu berpikir, bagusnya rumahnya kayu, atapnya sirap, jendelanya itu karena timurnya di sana menghadap ke timur untuk mendapatkan cahaya matahari pagi. Nih coba yang ikut siapa aja sih, saya mau lihat ada Mbak Hesti, ada Alwin. Alwin sabar nih senantiasa mengikuti, terima kasih. Kang Sandy luar biasa ternyata di Lebaran kali ini.
sudah menjelma menjadi Bang Haji Roma, luar biasa, keren banget. Tadi Mbak Anissa sudah bergabung dari tadi, Mbak Adel juga, terima kasih ya, Mas Wiwin juga, ini ya, jadi banyak sekali nih yang sudah dari tadi penuh dengan kesabaran, dan ini saya kira perlu di-record ya, memang benar harus di-record, karena ini mungkin bisa jadi materi yang akan kita serialkan begitu. Karena ini perlu yang tidak ikut bisa mengulang kembali gitu. Termasuk kan bagian dari apa ya, proses belajar berkesinambungan. Jadi jangan putus-putus kalau ini. Kalau yang kemarin mungkin putus-putus malah nggak apa-apa. Aclok-aclokan. Kalau ini mungkin karena ada panduannya nih, ada PDF-nya, ada PPT-nya, kita juga akan ada flow-nya gitu. Nah, saya tidak mau bahas ya, misalkan di sini ada, ini terkait dengan Central Executive Network, di mana di dalamnya ada, misalnya saya baca aja nih ya, dorsolateral prefrontal cortex, ada posterior parietal cortex atau PPC, ada PVC, ada PPC ya, yang satu lagi PVC-nya itu ini ya pepaparalon, polyvinyl chloride ya. Nah, tetapi intinya adalah dengan adanya, ini kan kalau yang tulisannya itu hanya menggambarkan bahwa pada hakikatnya yang namanya otak manusia itu sudah dikaruniai infrastruktur untuk membangun. Diduga punya daerah yang bisa mengenerate, menghasilkan yang namanya imajinasi. Imajinasi itu kan sebetulnya adalah hal yang bersifat abstraktif dan hiperrealitas ya. Artinya belum menjadi bagian dari fakta yang kemudian bisa dibuktikan secara nyata. Empiriknya tuh belum ada, evidence-nya belum ada gitu. Nah, maka kalau tadi kita melihat gitu, tentu ini yang menjadi bahasan yang sangat menarik, bukan persoalan tadi dorsolateral prefrontal cortex, parietal posterior cortex, bukan. Kalau menurut saya bukan. Itu hanya sekedar nama, dan kemudian dengan kemajuan teknologi pemindaian termasuk dengan penggunaan functional MRI, kita tuh jadi bisa melihat gitu ya. Apalagi kalau yang tahap sekarang seperti yang dikembangkan oleh ya salah satu yang ikut mengembangkan, kita bangga juga ya, salah satu orang guru besar yang berasal dari Indonesia yang sudah menjadi mukimin di Amerika, yaitu Prof. Taruna Ikrar. Ini sebagian teman peradaban juga cukup kenal Hendra, kalau nggak salah pernah fotoan malah sama beliau. Nah, kan sekarang kan mengembangkan banyak teknik pemindaian otak gitu, termasuk misalkan konektom. Konektom tuh kayak satu bagian otak itu terkoneksi ke bagian otak yang mana, kayak tracing gitulah. Jadi oh iya, jadi kalau orang mikir, orang merasa lapar mikir makan tuh mananya sih yang bekerja di otak. Dan menurut saya ini juga sangat penting untuk sebagian yang tadi saya lihat dari background-nya yang ikut di sini, salah satu yang mungkin cukup mafhum dalam soal ini adalah Mas Alwin ya, karena S2-nya kan juga di bidang ini. Nah, kalau dengan konektom kita kayak bisa melihat gitu, kayak Google Map-nya gitu. Jadi sebenarnya kita kalau ingin mencapai suatu daerah di mana dihasilkan sebuah outcome berupa katakanlah bahasa, katakanlah itu kayak Kang Johan gitu, jadi komposisi lagu. Nah, itu jalurnya lewat mana aja dan apa saja yang terlibat. Karena memang ternyata tidak linear juga. Karena kan bisa terjadi secara paralel. Dalam pengertian apa? Paralel itu artinya ada beberapa bagian yang bekerja secara bersama-sama gitu ya. Tidak serial. Kalau serial kan habis A ke B, B ke C, lalu ke D. Ini enggak, jadi ini serempak gitu, serempak di beberapa bagian yang terpisah secara struktur gitu, secara mikroanatomis, tetapi menghasilkan satu outcome yang utuh gitu. Jadi artinya seperti ada akumulasi potensi dari kecerdasan terdistribusi. Jadi masing-masing itu cerdas gitu, tapi ketika kemudian berkumpul di diri Jenny gitu ya, di memainkan satu komposisi atau partitur yang sama, outcome-nya itu adalah satu produk mental yang disebut dengan imajinasi. Jadi, nah ini juga kalau teman-teman yang suka ya menjadi bagian dari penggemar wisata Bikini Bottom alias SpongeBob SquarePants, itu kan juga imajinasi. Ada sebuah kotak di mana dia masuk ke dalam dan dia bisa berpikir tentang apa saja yang dia inginkan. Dan itu memang sangat subjektif. Imajinasi manusia itu yang mempengaruhi satu antara lain adalah pengalaman terpajan terhadap stimulus yang ada di lingkungan. Nah, itu jadi ketika orang udah pernah melihat, mendengar, merasa, meraba, ya dia akan punya sensasi dan kemudian mengasosiasikan berbagai stimulus tadi dengan sebuah occasion, dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah fenomena. Gitu. Jadi kalau kita megang, meraba, melihat, gitu ya, dan mendengar langsung, gitu, kita bisa melihat, bisa mengatakan, oh itu gajah, misalnya.
oh ini kadal, kenapa licin kulitnya, warnanya kuning kehijauan, coklat kuning kehijauan, hidupnya di pinggir sungai, bla bla bla. Nah itu kita bisa mengatakan itu adalah suatu pengalaman empirik gitu yang kemudian di recall dan kemudian seolah kita bisa tahu bahwa itu kenyataan. Nah, tetapi kemudian kita manusia tadi dengan adanya tadi itu yang berbagai tempat tuh yang disebut bagian dari Central Executive Network, ada parietal cortex ya, ada posterior parietal cortex PPC atau kemudian juga ada dorsolateral prefrontal cortex itu pada dasarnya hanya menunjukkan bukan hanya ya susah juga nyarinya, tapi itu menunjukkan satu titik di mana kemungkinan fungsi-fungsi tersebut dibangun. Tetapi apakah bisa kita menisbatkan satu organ, satu titik tertentu itu sebagai misalkan, oh iya ini yang namanya God spot dalam Chandran, orang soleh tidak soleh itu di sini. Gitu. Ternyata penelitian berikutnya menunjukkan hipotesa tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut. Kenapa? Karena namanya kita tadi spiritualitas dan religiositas itu sifatnya holistik, barangkali bahkan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam otak dan juga tubuh manusia. Karena kan ini persoalan holistik gitu. Sehingga kemudian ketika kita menjalankan ibadah, kita bertasbih atau berzikir kan ala bizikrullahi tatmainul qulub misalnya. Hati menjadi tenang itu kan hati itu ya artinya ada orang yang mengkategorisasikannya hati bagian dari proyeksi otak bisa, ketenangan itu kan bagian dari emosi, enggak. Tapi ada juga yang mengkorelasikan dengan jantung. Bagaimana jantung heart itu ya bisa menjadi lebih tenang. Salah satunya kan lewat pengendalian jalur simpatik ya kan, ada simpatolitik, ada simpatomimetik, ada yang mendorong, ada yang mengurangi faktor-faktor simpatis, adrenalin berkurang. Nah itu kan juga dari ketenangan pikiran. Maka ketika orang kemerungsung kata orang Jawanya ya, atau bahasa Sundana naonnya gitu ya, semacam kalau anak bayi mah hareeng gitu ya, nggak enak badan, anget-anget gitu, suruh tidur nggak bisa, diminumin obat juga bingung kan dosisnya gimana, ini anak kecil gitu ya. Terus masih menyusui pula, ada bla 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 gitu. Nah itu hareeng gitu, jadi dia sulit untuk bisa menerima kondisi dan cenderung protes gitu. Ada yang kelompok seperti itu. Nah tetapi kalau kita lihat kembali bahwa ternyata proses pemindaian, proses konektom itu bisa memberikan spektrum. Jadi artinya, oh iya kira-kira kalau tadi orang milih makannya mau pakai gudeg, gudegnya pakai ayam goreng misalnya gitu. Arehnya minta dibanyakin, jempritnya jangan satu, kalau bisa 3. Atau ini nggak bisa, memang nggak ada kuah, ini barek. Barek itu Bu Ahmad yang di pojok alun-alun dekat masjid itu, yang di ujung. Nah, misalnya seperti itu kan, kita nggak, nah disitulah muncul pertimbangan-pertimbangan. Apakah dan kemudian berandai-andai, waduh seandainya ini memang gudegnya tuh gudeg A yang masih lebaran ini tutup, wah pasti jauh lebih enak daripada gudeg B yang hari ini bisa saya dapatkan. Nah ini kan imajinasi, padahal mungkin enaknya ya belum tentu ya, tetapi kemudian kita berimajinasi andai, jika, kalau kan. Dari imajinasi itu ada yang bersifat prospektif, ada yang bersifat retrospektif. Jadi artinya ada yang bersifat melihat ke depan, membayangkan sesuatu yang belum terjadi, atau membayangkan sesuatu hal yang merupakan kontrafaktual dari sesuatu yang sudah terjadi. Jadi misalnya gini, kita tuh milih naik, misalnya kan ada banyak kereta ke Jawa gitu ya. Kalau belum PSBB, sebelum PSBB atau nanti insya Allah setelah PSBB. Mau ke Jogja dari Bandung, kan banyak pilihan gitu. Ada Argo Wilis yang bisa meneruskan perjalanan sampai Surabaya, ada Lodaya yang kemudian memang berhenti di Jogja. Mungkin ada lagi beberapa kereta ekonomi yang tidak berhenti di Tugu, tapi berhentinya mungkin di Lempuyangan dan sebagainya. Nah, ini kan pilihan gitu. Dan ketika kita sudah milih naik Argo Wilis gitu ya, kadang begitu sudah sampai Jogja, berarti udah nyampe nih, udah sampai di lokasi gitu. Dan pemikirannya masih merasa loss aversion. Loss aversionnya gimana? Seolah-olah merasa dirugikan. Itu sebenarnya kan saya naik Kahuripan juga nyampe Jogja, dan itu cukup bayar 50.000. Ngapain saya naik yang 600.000, misalnya yang 500.000? Nah ini dia berimajinasi, andai, jika, kalau, tapi sifatnya retro, di belakang gitu. Sementara kalau prospektif, dia mulai berimajinasi juga. Besok pulangnya jangan pakai Wilis lah gitu. Saya besok pulangnya pakai Lodaya. Pertama, jamnya lebih cocok sama saya. Kedua, tiketnya lebih affordable. Saya bisa lebih mampu untuk membeli. Nah, itu juga imajinasi. Dalam pengertian manusia hidup itu pasti senantiasa tidak lepas dari kemampuan untuk merancang bangun satu peristiwa yang sifatnya bukan realita,
atau di sebalik realita, bahkan bisa lebih hebat dari realita. Sehingga barangkali cocok juga kalau kita nisbatkan namanya hiperrealitas. Gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu, karena hiperreality sendiri punya domain dan definisi, punya ahli. Itulah perkembangan keilmuan di beberapa center pendidikan tuh memang dahsyat-dahsyat begitu. Kenapa? Kadang satu ilmu tuh saking udah dalamnya para ahlinya gitu, ada profesor tuh emang hanya menyelidiki misalkan virus tanaman, dan virus tanamannya tuh hanya ABCDE gitu, nggak mau. Itu sangat dalam. Ya bagus, tetapi juga ada kekurangannya. Itu ketika kita berbicara wawasan dengan perspektif yang semestinya menuntut sudut pandang yang cukup luas alias global, misalnya biasanya keteteran. Karena yang biasa dipelajari itu yang sangat mengerucut dan sempit, sehingga kalau di luar domain keilmuannya kadang-kadang, oh udah mohon maaf saya kebetulan tidak menguasai karena itu bukan disiplin ilmu saya. Padahal kan sebagai manusia beropini boleh kan. Tadi kan punya sistem imajinasi, silakan aja kalau mau dipakai, kan intinya seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat di sini yang membedakan itu adalah manusia ini punya memang ini dia tidak mengklaim ya. Jadi jurnal ini tidak mengklaim bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa punya imajinasi. Hanya memberikan fakta juga, ini sangat bagus sekali. Secara de facto gitu ya, terdapat ada mekanismenya neurobiological untuk membangun yang namanya proses imajinasi. Dan tadi mereka udah sebutin tuh ada kandidat-kandidat yang bisa diteliti lebih lanjut, yang mungkin dilihat fMRI-nya, mungkin dilakukan suatu proses uji konektom, silahkan. Tapi intinya mereka juga bukan ngomong apa ya istilahnya tanpa evidence, tanpa bukti. Kalau kita pindah ke kanan. Nah, ternyata memang ada yang lebih spesifik gitu, bahwa ini namanya juga unik ya, namanya von Economo. Jadi ada saraf-saraf von Economo yang diduga punya peran gitu. Perannya itu dalam apa? Nah, kalau kita lihat ternyata imajinasi atau imagery itu memang kalau ditelusuri ada struktur-struktur di dalamnya gitu yang diduga cukup kuat. Dan kalau di sini tadi perbedaan dengan yang pertama yang tentang apa namanya konsep neurobiologi untuk munculnya imajinasi, kalau di sini tadi lebih spesifik gitu, dicari sebenarnya di neuron yang mana sih, sampai tadi muncul istilah yang namanya von Economo neurons. Nah, kalau di yang sebelah kanan itu titik tangkapnya justru dilihat di anterior cingulate cortex atau ACC gitu ya. Terus kemudian juga ada anterior cingulate ada frontoinsular cortex gitu. Kalau yang tadi kan ada posterior parietal cortex ya. Jadi memang ini debatable dan memang masih memerlukan banyak penelitian. Malah saya berpikirnya lebih simpel. Ya bagaimana kalau sebenarnya semuanya yang menjadikan hipotesa Bapak Ibu itu Prof ini sebetulnya semuanya memang berjalan gitu dengan proporsinya masing-masing. Jadi ini bukan sekedar persoalan perbedaan bahwa di sini dorsolateral prefrontal cortex yang kiri yang kanan menjadi ACC anterior cingulate cortex dan juga dibantu oleh apa namanya frontoinsular cortex atau FIC gitu ya. Jadi frontoinsular cortex itu berarti hubungan antara daerah-daerah lobus frontalis yang depan dengan daerah-daerah insula, di mana insula itu sendiri acap kali dikorelasikan dengan pusat diproduksinya kesadaran. Ini harus jelas juga karena kesadaran itu bisa cuma sekedar tidur bangun, menyadari eksistensi secara biologis. Ya ini yang kemudian menjadi acuan dalam apa namanya penentuan tingkat koma seseorang atau menurunnya tingkat kesadaran seseorang gitu ya. Nanti ini biasanya kalau di teman-teman neurologi ini diberi poin. Jadi nanti dinilai bagaimana nafasnya, bagaimana orientasi terhadap ruangnya. Itu nanti refleksnya gitu dites itu yang refleks negatif itu muncul atau tidak. Gitu. Nah dari situ kan ada sebuah data gitu ya, sebuah data yang diterima yang kemudian bisa memberikan sebuah gambaran dan pada akhirnya nantinya akan mendorong stimulasi pada kesadaran. Biasanya ketika orang sudah selesai berbicara hal yang sifat teknis, maka teknis itu biasanya kuantitatif. Maka akan mulai membicarakan tentang value pemberian value gitu ya, yang sifatnya tentu saja sangat kualitatif. Nah, mulailah gitu, orang tadi mencari gitu sebenarnya bagian-bagian mana yang kemudian nanti mudah-mudahan namanya manusia sifatnya manipulated. Kita coba cari caranya supaya bisa memanipulasi daerah tersebut dan kita akan mendapatkan sekumpulan orang-orang baik gitu, bukan lagi orang-orang yang barangkali impulsif, orang-orang yang kemudian tidak bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Nah ini menariknya di situ. Maka jangan mengkontradiksikan di kiri kok dorsolateral ya sama yang parietal posterior
apa itu namanya, cortex. Kalau yang kanan kok malah ngejarnya ke ACC, terus kemudian ke jalur tadi ya frontoparietal, ke apa namanya frontoinsular cortex, lalu kemudian membangun sebuah proses kesadaran. Tapi coba saya bertanya, apakah dua fenomena yang diamati secara ilmiah ini harus berjalan sendiri, satu benar satu salah? Tidak. Kalau saya malah melihat kedua-duanya bisa benar. Kenapa? Karena ACC juga aktif ya, DLPVC juga aktif ya, terus kemudian simpatomimetik dan simpatolitiknya juga ke sistem otonom yang ada di dalam tubuh manusia juga bekerja. Jadi sebenarnya kalau mau digabungin bisa saja gejala awalnya seperti apa, misalnya kemudian respon stimulusnya seperti apa, respon imaginary-nya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Jadi kedua teori ini bisa nyambung gitu. Karena kita sedang berbicara tentang sebuah komponen otak yang bersifat holistik. Jadi ini bukan sekedar ini ya, bahwa oh ya di frontoinsular cortex itu yang tempatnya pokoknya nggak bisa diganggu gugat lah, bagaimana kita menyadari bahwa kita saat ini punya wearing outfit tertentu dan sebagainya. Itu kan kesadaran di mana kita membutuhkan refleksi dari berbagai proses interaksi dengan publik atau audiens gitu. Nah ini jadi kita punya dua, bahwa memang sudah cukup banyak bukti yang sahih gitu menunjukkan bahwa kita memang punya satu kemampuan imajinatif dan kemudian juga bisa mengembangkan kemampuan imajinatif tersebut sedemikian rupa sehingga terimplementasi di dalam sebuah rencana aksi yang disebut dengan proses eksekusi. Jadi memang bisa dipakai gitu, bukan sekedar berhayal terus gimana. Kan orang juga kan diminta berimajinasi ya, coba dengan pekerjaan Anda yang baru, dengan kewirausahaan yang sedang dijalankan, barangkali ada secerca harapan. Oh ya, ternyata kemudian dia berpikir kalau 2 tahun ini bisa saya pertahankan, quality controlnya baik, insya Allah mungkin nanti saya sudah bisa mobil yang terkategori mewah. Nah, ternyata mungkin itu benar gitu ya. Itu kan satu kesadaran yang dibangun dengan cara berpikir konstruktif dan kemudian juga bisa bersifat retrospektif dan bisa bersifat prospektif. Yang retrospektif tentu saja untuk menjadi sebuah pembelajaran, untuk melakukan validasi, evaluasi, verifikasi, dan pada akhirnya eksekusi. Belajar dulu yang terdahulu itu kenapa sih gitu, kenapa nggak ide ini dari dulu? Pasti kan ada something ya, kebutuhannya yang kurang, masyarakatnya yang nggak siap, tenaga yang akan membantu belum teridentifikasi. Mungkin dulu itu. Sekarang mungkin itu semua sudah terpenuhi. Sehingga otomatis keputusan pun dengan sangat dinamis bisa berbeda dalam hitungan tahun. Bahkan dalam hitungan detik pun like or dislike bisa terjadi gitu. Yang semula senang banget begitu ketemu langsung misalkan ada hal yang kurang berkenan. Nah di sini kan feeding semua, akan ada rearrangement. Nah ini yang hebatnya. Bagaimana imajinasi yang sudah menjadi bagian, seolah sudah menjadi bagian dari sebuah kepastian yang akan kita lakukan, tiba-tiba ketika di lapangan misalkan ada data-data baru yang menyentuh aspek-aspek kesadaran, tadi misalkan insulanya, tiba-tiba aktif prefrontal cortex, tiba-tiba mikir, janganlah ada hal yang kurang bijaksana apabila tindakan-tindakan tertentu dilakukan. Nah, seperti itu. Ini contoh 2 jurnal saja. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Silakan. Mungkin ini slide yang terakhir dulu untuk hari ini, karena ternyata ngomong cepat lemes juga ya. Jadi kita 3 slide aja. Oh, ini meaning system. Jadi masih bisa 4 atau 5 slide. Ini hanya untuk pembacaan cenahnya, cek orang Sundana bagi orang Jawa. Moco diwoco. Ya. Jadi religion as a meaning system artinya tadi kan kita sudah bahas di depan tuh apa sih bedanya spirituality? Spirituality itu adalah value yang semestinya secara implementatif beredar di dalam jiwa, di dalam hayati kita, bahkan kalau perlu di setiap bulir-bulir darah merah tuh udah ada gitu kalau yang namanya spirituality. Karena kan kita nggak bisa terlepas tuh bahwa perjalanan hidup kita pasti diawali dari suatu zat yang kemudian menjadi sang maha pencipta. Kita ini kan creature ya, makhluk Allah, Abdullah. Nah, maka kalau kita berbicara tentang agama, berarti itu ada sebuah sistem kemasyarakatan, baik dari aspek psikososial, antropologi, ataupun juga aspek-aspek kajian-kajian di muamalahnya sendiri. Kalau berangkat dari sudut pandang agamanya, ini kan juga dalam konteks muamalah itu bagaimana kita melihat orang, mengidentifikasi dan kemudian memberikan satu intervensi, misalkan supaya orang tersebut terbangun kesadarannya dan bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi materi atau tujuan dari proses syiar, proses dakwah. Kan banyak juga yang mungkin selama berapa tahun gitu melakukan rebellion, menolak gitu ya, denial. Tapi begitu belajar dengan tenang, dengan teduh, ya muncul rasa ingin tahu lebih kuat. Nah, maka secara konsisten katanya penelitian itu menyebutkan bahwa ini nih definisi yang benar ya, bahwa katanya apa namanya masyarakat dan juga ini tuh menempatkan ataupun punya satu kebanggaan gitu ya,
pada saat misalkan ada dalam tanda petik gitu ya, hal-hal yang dianggap kurang menghargai dari keberadaan simbolnya tadi. Nah, ini kan menunjukkan betapa kuatnya apa itu solidaritas, betapa kuatnya kesamaan nasib, dan barangkali juga ini adalah bagian dari upaya untuk punya daya guna atau berkontribusi pada sesama. Yuk pengen nolong, ayo sama-sama, misalnya seperti itu. Maka ketika dipersatukan oleh agama, dan ternyata kalau dibaca di sini ya, research constantly show that one of the ways that people react to a violation of meaning is to increase affirmation of religious belief. Nah, ini juga menjadi tempat pulang gitu ya, ketika mulai terjadi banyak hal yang menekan, yang tidak nyaman gitu, pada akhirnya itu tadi ya, is to increase affirmation of religious belief, ya kan? Nah, maka pada dasarnya sebenarnya kita tuh membutuhkan tempat bersandar. Kita itu membutuhkan satu zat yang sifatnya Allahus Somad, tempat kita semua bergantung. Ini sekilas ya, karena tentu nanti teman-teman dari WIN akan bisa mengelaborasi ini dengan bahasa yang lebih keren lah, yang lebih knowledge based, bisa menerangkan juga kepada teman-teman yang lain apa sih what's the meaning of religion after we discuss about spirituality. Bukannya suatu hal yang sama atau mungkin juga quite different. Monggo, ini terserah karena ini memang interpretasi. Next slide please. Please. Ya tadi yang ada gambarnya aja bener. Bisa lebih dipakai gambaran. Kalau ini tadi terlalu teknis ya. Saya juga tidak ingin menjelaskan hal ini supaya kita mau belajar EEG misalnya. Itu juga mungkin pertama ya cukup kompleks, yang kedua ya mau pakai EEG-nya siapa. Saya punya sih EEG portable yang kecil tapi dengan akurasi tentu harus dimaklumi karena memang ini adalah purwarupa ya dari sebuah bentuk industri yang sedang berproses, terutama pengolahan sinyal yang berasal dari berbagai organ tubuh termasuk dari otak. Nah, ini sinyalnya bisa terlihat akan memberikan hasil seperti yang tabel-tabel di atas itu, grafik-grafik di atas gitu ya. Ada dinamika dan lain sebagainya terkait dengan sinyal yang kemudian sinyal yang bisa ditarik gitu ya dari organ-organ tubuh yang ada di manusia, bisa otak, bisa jantung. Yang jantung namanya EKG gitu, yang dari otot juga bisa gitu ya, tinggal disesuaikan saja namanya dengan lokasi gitu ya. Jadi kalau otak kok nggak ada O-nya Pak, kok EEG, dia ensepalogram. Ensepalo itu ya dari kata ensefal, dari salah kata jaringan saraf yang membentuk bagian-bagian setelah melalui fase embrional yang bertahap akan jadi tadi batang otak dan selanjutnya naik lagi ke atas. Gitu ya. Jadi nanti kalau dilihat citranya, image-nya, nah kalau yang di sebelah kanan ini kan sering disebut sebagai ilustrasi apa itu? Ilustrasi secara artistik. Ya. Sementara kalau yang di kiri itu memang asli ya, itu adalah ilustrasi di mana bukan ilustrasi, adalah hasil di mana dilakukan proses scanning pada otak manusia. Jadi kalau pakai CT scan tuh bisa slice-nya bisa tipis, bisa. Jadi kalau misalkan ada katakanlah benda asing tersembunyi, tumor yang masih precancerous lesion gitu, masih kecil, masih bisa di tracking gitu dan dibedakan dengan pattern of recognition yang kita ajarkan. Jadi artinya ini benda seperti ini artefak, hanya gangguan kotoran di lensa objek gitu. Oh, yang ini namanya adalah dasi gitu. Dan dasi itu masuknya kategori apa? Pakaian, dan harusnya di mana? Di lemari. Sehingga nanti ada warning. Saya menemukan dasi tapi kok adanya di rak buku misalnya. Nah, itu nanti dia bisa melakukan corrective action. Nah, ini kelebihannya. Bukan sekedar recalling, tetapi juga sudah mulai membangun konsep imajinasi minim gitu, sehingga muncullah drama-drama dan sandiwara-sandiwara aja misalnya kayak tadi itu. Bisa aja ngomentarin gitu ketika di dalam satu ruangan si robot ini membawa satu hal untuk ayah sambil ngelewatin anaknya, bilang itu ya gini aja nggak bisa. Ya, salah gitu. Itu udah menggunakan emosi dan untuk memancing emosi orang. Apakah itu tidak bisa diprogramming? Bisa. Nah, saya tidak akan masuk dulu ke yang lain. Kalau yang saya akan menutup pertemuan kita kali ini. Jadi saya juga tadi janji mau sampai nemenin sampai maghrib, ternyata kuat oge-nya. Ngomong wae saya dari tadi. Nah, udah sampai 4.15 lah. Supaya recordingnya juga enak, nanti Kang Sandy bisa bikin part-partnya tuh lebih, ini nggak terlalu panjang. Karena kan kita tahu ya bahwa atensi seseorang, konsentrasi itu ada batasan-batasannya kalau dalam konteks public speaking. Bahkan kalau saya nggak salah dulu diperingatkan oleh teman yang merupakan public speaker
terkenal gitu, 8 menit itu udah bagus katanya bisa bikin raport gitu, bonding secara emosional, materi lu bisa mereka terima 8 menit itu udah bagus. Selebihnya tuh mereka hanya apresiasi dan selebihnya lagi menjaga diri atau menghargai gitu. Jadi udah lost gitu, lost of translation. Anda udah di Mars, saya masih di Jupiter misalkan kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau lu ininya hilang. Slide yang tadi masih ada nggak? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak usah pakai slide. Jadi saya mau jelasin aja bahwa, nah, baru saja saya baca sebuah jurnal dan ini saya akan share. Jadi otak DNA itu sebenarnya bukan kausa prima. Artinya jangan bilang begini, oh pokoknya otak itu semua yang ngatur, semua tuh otak yang ngatur semua tuh organ tubuh tuh DNA gen. Bukan, ternyata ada satu paper yang bagus sekali ditulis oleh seorang profesor dari Maryland University bekerja sama dengan seorang guru besar juga dari Allen Institute. Kita sama-sama tahu Allen itu adalah seorang computer freak ya, seorang ahli informatika yang banting setir sehingga lebih senang mempelajari hal-hal yang bersifat biologis gitu. Nah, namanya Prof. Anthony Jose. Anthony Jose ini luar biasa ya. Dia membuat beberapa penelitian yang tidak populer sebenarnya. Orang sekarang kan kalau mau meneliti itu yang langsung bisa jadi produk supaya beken kan gitu. Atau bikin metode supaya orang lain mereplikasi mengikuti metode dia, dan metode itu kan diberi nama sesuai dengan identitasnya. Ya adalah kesemuan-semuan kecil, kenikmatan-kenikmatan terlarang. Ya nggak terlarang juga sih. Kenikmatan-kenikmatan yang melenakan gitu di dalam jagat akademis, di mana memang hierarki juga berlaku. Dan itu di semua sistem sosial ada. Hierarki, orang lebih dihormati karena prestasi, karena punya kompetensi, orang yang dengan attitude baik itu akan jauh lebih banyak mendapat tempat daripada yang bad attitude, kan seperti itu. Itu biasa. Nah, Jose Antonio dan Mike Levin itu membuat sebuah hipotesa yang mengejutkan dunia, bahwa mereka bilang DNA itu bukan segalanya, termasuk juga kan otak ya. Berarti kan selama ini kalau secara organ, fisiologi, neurofisiologi, terus lu bilang udahlah semua lewat, putus, yang nentuin itu semua otak. Ternyata baik DNA ataupun dalam konteks kita ini otak gitu, ada suprasistem yang kemudian mengaturnya, dan itu di luar kehendak dari DNA itu sendiri. Gitu. Misalnya, karena kan DNA ini misalkan untuk beberapa penyandi yang akan menghasilkan, bisa mengekspresikan beberapa molekul protein dari rangkaian asam amino yang sudah dimasak gitu ya, ketika mengalami suatu pre-processing dan post-processing di ribosom gitu kan. Di situ kan sudah diolah gitu secara sistematis, secara enzimatis, secara akumulatif untuk menyusun kembali remanufacturing atau reassembling dari nukleotida basa gitu yang tersedia dari asam amino esensial dan non esensial yang ada, yang kemudian dipandu oleh codon triplet. Nah, kita kemudian selama ini mendewakan bahwa codon triplet atau gen inilah yang kemudian menjadi penentu segalanya. Nah, sekarang pertanyaan terbesar adalah gen itu ada di semua sel yang ada di tubuh manusia. Gitu. Kenapa kok yang teraktivasi mungkin hanya di satu lokasi tertentu, dan yang dihasilkan pun adalah protein-protein yang memang akan dipergunakan untuk organ tertentu. Kenapa nggak random gitu ketika kita berpikir bahwa kita harus mengekspresikan satu gen tertentu, seluruh tubuh juga mengekspresikan. Ternyata tidak. Dan ini kan berarti, hipotesa dari Anthony Jose dan juga tadi Profesor Levin, mereka meyakini ternyata di antara struktur-struktur yang lebih kompleks itu, ketika ada kebutuhan terhadap satu hal, termasuk itu karya, termasuk itu produk nyata, ini perlu men-set up gitu. Jadi sistem di dalam tubuh kita itu sudah men-set up kapan DNA akan bekerja, kapan DNA akan mereduksi hasil outcome-nya, kapan kemudian harus mulai melakukan satu proses pengembangan baru. Nah, itu di-set up gitu. Pola interaksi ini memang kemudian bisa menjadi semacam programming bagi aktivitas neuron. Gitu. Jadi tidak semata karena ada peningkatan salah satu neurotransmitter ketika ada perlakuan secara sosial tertentu. Waduh, dia diomelin orang, maka adrenalinnya naik, kortisolnya tinggi, mau ngamuk nih. Kan ceritanya seperti itu. Lalu DNA sibuk memproduksi gitu supaya yang namanya keberadaan kortisol di dalam secara sistemik di dalam pembuluh di dalam darah itu masih meningkat cukup tinggi. Itu imajinasi, dan kemudian membayangkan bahwa akan terjadi hal-hal yang ABCD skenario-nya. Dan kalau untuk itu saya harus mempersiapkan ABCD, DEF, tidak seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi, bahwa ternyata menurut Jose dan Levin, itu tuh masih perlu dipertanyakan. Apa memang seluruh sifat manusia yang termaktub di dalam DNA itu bisa menyelesaikan semua persoalan, termasuk proses adaptasi dan lain-lain. Karena sebagian besar dari kita justru terbentuk dan mendapatkan pelajaran yang penting dari lingkungan, dari alam, dari
peer group, dari teman sebaya, dari teman komunitas dan lain sebagainya. Artinya swarm intelligence it's happen, memang terjadi dan memang kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, bimbingan serta nasihat justru dari jalur-jalur yang tidak kita duga. Ini sama persis seperti yang disampaikan oleh Allah bahwa pertolongan Allah itu bisa datang dari arah yang tidak kita ketahui. Ya, tapi yang penting kita meyakini bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa pada hakikatnya Allah juga nggak pernah lebih jauh daripada urat nadi yang melekat pada diri kita, kan itu dulu yang harus diyakini. Nah, maka saya juga sependapat. Saya kalau nggak salah tahun 2004, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, tapi seingat saya, gitu, saya pernah menulis sebuah buku, gitu, judulnya Manusia Takwim, dan intinya memang mengatakan begitu. DNA ini bukan kausa prima untuk semua hal. Dia banyak dipengaruhi oleh interaksi, oleh bagaimana sel bersikap, bagaimana ada reseptor terhadap imunitas, bla bla bla. Termasuk yang sekarang mungkin lagi ramai itu yang objektif orkestratif itu ya, yang diusung oleh siapa namanya, Stuart Hameroff dan juga Roger Penrose. Jadi di situ kan mereka mengatakan bahwa yang namanya proses neurotransmisi itu tidak semata lagi hanya sekedar berdasar pada neurotransmitter atau ion kalsium gitu ya, atau biolistriknya dengan ion natrium. Tidak, mereka sudah punya kandidat gitu ketika berbicara mikrotubul. Wah, ini bisa melakukan satu proses di mana posisi awalnya ini bisa disetting untuk quantum stage gitu, sehingga nanti kita bisa memilih A, B, C secara proaktif, bersifat virtual atau hyperreality gitu ya, dan mengakumentasi kemampuan kita berpikir tanpa sekedar berbicara chemistry atau kimia. Jadi nanti itu juga sudah mulai mikir gitu bahwa sebetulnya DNA itu juga ekspresi tertentu tuh banyak dipengaruhi oleh alam, dengan pajanan sinar ultraviolet, dengan udara yang kita hirup, dengan cara berbicara dan berbudaya dari orang di sekitar kita. Itu kan semuanya kemudian menjadi bagian yang tidak terlepaskan, dan sebagai tool, sebagai alat yang ikut aja gitu, disuruh mengumpulkan yang namanya glisin, isoleusin, valin, silahkan, triptofan digabungin sama methionine, maka kira-kira seperti itu. Dia hanya combine. Tapi apakah dia yang menjadi otak atau menjadi bagian dari sistem cerdas? Ya, dia apakah dia sistem cerdas? Menjadi bagian dari sistem cerdas, ya, secara individu cerdas mungkin, ya. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa ternyata DNA itu juga bagian dari infrastruktur gitu. Jadi ada infrasistem yang bekerja tentu saja di bawah koordinasi infrastruktur. Nah, di mana sebetulnya letaknya? Ya, tadi belum tentu. Kita sedang berbicara tentang organ. Jadi bisa saja tadi adalah satu kapasitas yang mewujud dari mekanisme fisika, dari mekanisme kuantum tadi seperti yang sudah disampaikan dalam sudut pandang dari Roger Penrose dan kawan-kawan gitu terhadap hal ini. Jadi saya kira itu dulu ya untuk kesempatan kali ini. Besok mudah-mudahan kita sambung. Kita baru ingatkan tadi baru 3 slide pertama, dan besok bisa kita review sedikit apa yang sudah kita bahas di hari ini, dan kita bisa lanjutkan pembahasan kita. Karena ini akan sangat menarik, karena di bagian-bagian akhir itu juga nanti membicarakan tentang pembentukan kecerdasan, apa itu kesadaran, apa itu sebenarnya IQ, dan apa itu yang diukur, lalu sebenarnya konsep atau paling esensi atau hakikat dari cerdas itu seperti apa. Kan itu selama ini kan kita mungkin kuantitatif atau yang tadi disebutkan dengan sebagai recalling saja gitu. Apa yang sudah kamu hafalin, keluarin semua rumus yang sudah kamu utak-utik, dan kemudian sebenarnya kamu hafalin, bisa kamu pakai gitu dalam mengoperasikan suatu kondisi. Nah, baiklah, itu dulu. Mudah-mudahan berkenan, dan mudah-mudahan ini sudah ada recordingnya, sehingga mungkin sebelum melanjutkan kelas besok, kan biasanya cepat banget nih Kang Stanley, entah sore, entah malam tuh biasanya udah jadi, sehingga bisa dipelajari. Dan teman-teman bisa mempersiapkan diri mungkin dengan pertanyaan lewat chat, sehingga saya juga bisa lebih berkembang. Jadi jangan sampai saya ngomong sebenarnya pada nggak ngerti kan gitu, atau Bapak sih ngomongnya aneh, cepat banget, impulsif begitu, kita mau nanya apa. Nah, itu nanti mungkin bisa disiasati dari hasil baca-baca, itu minimal ada, dan relatif lebih bebas ya. Misalnya tadi lebih, tiba-tiba ada yang baca sosial media gitu, katanya ada perubahan dari medan magnet bumi misalnya gitu, ada penurunan intensitas, lalu apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi, bla bla bla. Silahkan, karena itu masih ada konteksnya dengan apa yang kita bahas hari ini, meskipun secara tidak langsung, tetapi itu memberikan gambaran bahwa itu adalah bagian yang tidak terlepas dari proses kognisi, proses neuroscience. Ketika ada kekhawatiran tentang suatu kondisi yang mempengaruhi masa depan, ya
bersikap protektif untuk mengedepankan fungsi survivalitas. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Cukup banyak ya, saya kira berbagai istilah yang secara teknikal mungkin perlu dibaca ulang gitu. Apa itu tadi dorsolateral prefrontal cortex, apa itu tadi yang namanya anterior cortex cingulate dan sebagainya. Silakan, saya juga ketika baca pertama puyeng, tapi ya lama-lama ketika tahu definisi terkaitnya, oh ngerti. Dan nanti mudah-mudahan besok bisa kita dikaruniai oleh dalam keadaan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehat walafiat, senantiasa bahagia bersama keluarga. Terima kasih atas segenap perhatian yang diberikan, khususnya wabil khusus pada admin-admin yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan bisa segera dikemas dalam bentuk modul materi yang bisa didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan untuk menjadi bahan bacaan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti materi kajian berikutnya. Terima kasih ya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.